Pagi itu Israel diguncang oleh sebuah peristiwa yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Rentetan rudal yang diduga diluncurkan oleh Iran dan Qatar menghantam berbagai titik strategis militer Israel. Serangan itu menghancurkan sedikitnya 15 pos militer pasukan pertahanan Israel atau IDF di sejumlah lokasi berbeda. Suasana di lapangan berubah drastis dari hari yang biasa menjadi pagi penuh kepanikan. Warga sipil berlarian menuju tempat perlindungan, alarm serangan udara meraung panjang di langit, dan di banyak wilayah terdengar dentuman keras yang memekakkan telinga. Israel segera berada dalam status siaga penuh dan dunia menyaksikan sebuah eskalasi besar yang berpotensi menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam perang terbuka. Laporan awal menyebutkan puluhan korban jiwa telah jatuh dan ratusan lainnya luka-luka. Rumah sakit di kota-kota besar langsung dibanjiri korban, sementara tim medis bekerja tanpa henti menghadapi kondisi darurat yang luar biasa. Juru bicara IDF Brigadir Jenderal Daniel Hagari dalam konferensi pers darurat yang disiarkan secara langsung di televisi nasional dengan tegas menyatakan bahwa serangan ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah konflik Israel dengan negara-negara di kawasan. Dengan wajah tegang, Hagari menegaskan bahwa Israel akan merespons dengan kekuatan penuh tanpa ragu dan tanpa kompromi. Ucapannya yang keras, musuh telah melampaui batas yang tidak bisa dimaafkan dan mereka akan membayar mahal untuk tindakan ini, menjadi sorotan utama di seluruh dunia. Informasi intelijen awal yang bocor menyebutkan bahwa rudal diluncurkan dalam 3 gelombang berbeda. Gelombang pertama menyasar pangkalan udara di wilayah selatan, termasuk pangkalan udara Nevatim yang selama ini menjadi salah satu pusat operasi penting jet tempur F-35 Israel. Hantaman terhadap Nevatim dinilai sebagai pukulan strategis yang dimaksudkan untuk melemahkan kekuatan udara Israel sejak serangan dimulai. Gelombang kedua diarahkan ke markas komando IDF di dekat perbatasan Gaza, wilayah yang kerap menjadi pusat kendali operasi militer melawan Hamas. Sedangkan gelombang ketiga menghantam pos radar dan komunikasi di sepanjang dataran tinggi Golan dan perbatasan Lebanon. Serangan yang jelas dimaksudkan untuk melumpuhkan sistem pengawasan dan komunikasi militer Israel. Saksi mata menggambarkan suasana yang penuh teror. Avi Cohen, seorang warga yang tinggal tidak jauh dari pangkalan udara Nevatim, mengatakan bahwa langit pagi itu tiba-tiba dipenuhi kilatan cahaya, diikuti suara ledakan beruntun. Ia melihat api dan asap hitam membubung tinggi dari arah pangkalan. Kami semua berlari ke tempat perlindungan. Kami tidak pernah membayangkan hal seperti ini akan terjadi, katanya dengan suara bergetar. Suasana panik melanda banyak kota dan sirene pertahanan sipil terdengar tiada henti sepanjang pagi. Salah satu hal yang paling mengejutkan dari serangan ini adalah kenyataan bahwa sistem pertahanan rudal Iron Dome yang selama ini dibanggakan sebagai benteng udara Israel ternyata kewalahan. Volume rudal yang sangat besar dan kecepatan serangan membuat sistem ini tidak mampu mencegat semuanya. Sebagian memang berhasil dihancurkan di udara, tetapi banyak yang lolos dan menghantam target dengan akurasi mematikan. Analisis awal menunjukkan bahwa rudal yang digunakan bukan rudal biasa. Senjata itu memiliki jangkauan jelajah jauh, kecepatan tinggi, serta sistem pemandu yang sangat presisi. Para analis menilai penggunaan rudal ini menunjukkan adanya teknologi canggih yang terlibat, menimbulkan pertanyaan serius tentang dukungan siapa di balik Iran maupun Qatar. Meskipun belum ada pernyataan resmi baik dari Teheran maupun Doha, spekulasi internasional semakin menguat bahwa keduanya memiliki andil langsung dalam serangan ini. Iran memang sejak lama berkonflik dengan Israel dan memiliki program rudal balistik yang diakui paling maju di kawasan. Namun yang mengejutkan adalah dugaan keterlibatan Qatar, negara kecil di Teluk yang selama ini lebih dikenal sebagai mediator diplomatik dalam konflik Timur Tengah. Informasi intelijen yang beredar menyebutkan Qatar mungkin memberikan dukungan logistik dan intelijen bagi operasi tersebut. Jika benar, maka hal ini menandai perubahan dramatis dalam kebijakan luar negeri Qatar. Dr. Yossi Cohen, seorang analis keamanan terkemuka di Universitas Tel Aviv, mengatakan bahwa serangan kali ini bukan lagi sekadar konfrontasi biasa. Ini adalah deklarasi perang.
tegasnya. Jika benar Iran dan Qatar bersama-sama berada di balik serangan ini, maka kawasan berada di ambang perang regional yang jauh lebih besar daripada konflik Israel-Hamas. Pernyataan itu segera menyebar luas di berbagai media internasional, menambah rasa khawatir akan kemungkinan eskalasi tanpa kendali. Di dalam negeri, pemerintah Israel bergerak cepat. Status siaga penuh diberlakukan di seluruh negeri. Warga diperintahkan tetap berada di tempat perlindungan, menghindari area terbuka, dan mematuhi instruksi pihak berwenang. Bandara Ben Gurion ditutup sementara, penerbangan internasional dibatalkan atau dialihkan, dan pasar saham Israel langsung jatuh drastis, mencerminkan ketidakpastian ekonomi akibat situasi yang mendadak berubah. Reaksi dunia internasional tidak kalah keras. Amerika Serikat segera mengutuk serangan tersebut dan menegaskan dukungan penuh kepada Israel. Presiden Amerika Serikat mengumumkan bahwa Dewan Keamanan Nasional akan segera mengadakan pertemuan darurat untuk membahas langkah-langkah berikutnya. Negara-negara Eropa, termasuk Inggris, Jerman, dan Prancis, menyuarakan kecaman serupa. NATO dilaporkan juga menggelar rapat darurat. Namun di sisi lain, Liga Arab menyerukan agar semua pihak menahan diri dan segera mengupayakan gencatan senjata. Namun perkembangan mengejutkan terjadi hanya beberapa jam kemudian. Dunia kembali diguncang oleh laporan bahwa 2 jet tempur Rafale milik Angkatan Udara Qatar terlihat lepas landas dari pangkalan udara Al Udeid. Arah penerbangannya sempat membingungkan para analis, hingga akhirnya dikonfirmasi bahwa jet-jet tersebut menembakkan rudal ke sebuah pangkalan militer Israel di Laut Merah. Doha menyebut pangkalan itu sebagai pusat operasi rahasia Israel yang digunakan untuk memantau kawasan Teluk. Pemerintah Qatar kemudian mengeluarkan pernyataan resmi menyebut serangan itu sebagai operasi defensif terhadap agresi yang tidak beralasan. Langkah Qatar ini menandai titik balik dramatis dalam konflik. Negara yang selama ini dikenal memainkan peran diplomatik kini berani melakukan langkah militer ofensif. Dunia terkejut, para analis militer kebingungan, dan banyak pihak mulai menilai bahwa peta geopolitik Timur Tengah telah berubah. Di Doha, ibu kota Qatar, suasana jalanan dipenuhi ketegangan. Namun di balik itu muncul rasa bangga yang tidak bisa disembunyikan. Warga berkumpul di depan layar televisi, menonton siaran berita dengan campuran cemas dan hormat. Sebuah spanduk besar bertuliskan "Kedaulatan kami bukan untuk dijual" terpampang di dekat Museum Seni Islam, menjadi simbol perlawanan dan tekad Qatar untuk melindungi kehormatan nasionalnya. Di Israel, reaksi atas serangan balasan Qatar bercampur antara kemarahan dan kebingungan. Para pemimpin militer dan politik menggelar pertemuan darurat hingga larut malam. Pertanyaan besar muncul, apakah kalkulasi Israel terhadap Qatar selama ini salah? Apakah mereka meremehkan tekad Doha untuk mempertahankan kedaulatannya? Lebih jauh lagi, ada kekhawatiran bahwa langkah Qatar ini akan memicu negara-negara Arab lain yang selama ini diam untuk ikut terlibat. Jika itu terjadi, konflik bisa berkembang menjadi perang kawasan yang jauh lebih luas. Perserikatan Bangsa-Bangsa segera menggelar sidang darurat. Sekretaris Jenderal PBB menyerukan agar semua pihak menahan diri, menghentikan kekerasan, dan kembali ke meja perundingan. Liga Arab menyuarakan hal senada, menyerukan negosiasi segera untuk mencegah perang yang lebih besar. Namun baik Israel maupun Qatar tidak menunjukkan tanda-tanda mundur. Gedung Putih melalui juru bicaranya menyampaikan pernyataan resmi yang menyerukan deeskalasi segera. Amerika Serikat menawarkan diri menjadi mediator, namun posisi Washington tidak mudah. Israel adalah sekutu utama mereka, sementara Qatar juga menjadi tuan rumah salah satu pangkalan militer terbesar Amerika di kawasan. Situasi yang rumit ini menempatkan Washington dalam posisi serba sulit. Malam berganti pagi, tetapi ketegangan tidak mereda. Dunia menahan napas menanti langkah berikutnya. Apakah Israel akan melancarkan serangan balasan besar-besaran? Apakah Iran akan menyatakan secara terbuka keterlibatannya? Apakah negara-negara Teluk lainnya akan ikut terseret ke dalam pusaran konflik? Semua pertanyaan itu masih menggantung tanpa jawaban pasti. Satu hal yang jelas, wajah Timur Tengah telah berubah sejak pagi penuh ledakan itu. Serangan rudal yang menghantam Israel dan serangan balasan Qatar di Laut Merah telah membuka babak baru dalam konflik kawasan.
Israel kini dipaksa untuk menilai kembali kredibilitas sistem pertahanannya yang selama ini dipandang tak tertembus. Qatar, di sisi lain, muncul sebagai aktor baru yang berani menantang dominasi militer Israel. Krisis ini tidak hanya soal Israel dan Qatar, tidak hanya soal Iran atau Hamas. Ini adalah soal keseimbangan kekuatan di Timur Tengah, soal harga diri nasional, dan soal masa depan stabilitas global. Dunia menunggu, cemas, dan bersiap menghadapi kemungkinan bahwa perang besar di kawasan ini hanya tinggal menunggu waktu.